mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri dengan megah sebuah bangunan suci, Borobudur. Radio dalam kisah Shailendra Terusir, naskah karya Edi Dosa, ide cerita M. Satria Pinandita. Para pelaku: Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Bambang Suryo sebagai Dang Acarya Dalawa, Idris Apandi sebagai Busut Tarba, Edi Dosa sebagai Ki Umbul, Hari Akik sebagai Sarwapala, dibantu oleh Elsa Surya, Pri Panggi, Nugraha, Ajeng, Endang Sagita, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Pada kisah yang lalu diceritakan, Gunadarma bahagia sekali setelah bertemu dengan Arawinda Nareswari. Begitu pula dengan Arawinda, dia sangat berbahagia. Sementara itu Ki Umbul juga membayangkan ingin mempunyai seorang sahabat dekat yang wajah serta kulitnya mirip dengan Arawinda. Diceritakan juga, di istana, Rakai Pikatan terlibat pembicaraan yang amat serius dengan istrinya, Permaisuri Pramodawardhani. Nah, mari kita ikuti kelanjutan kisahnya. Apakah Kanda Maharaja pernah mendengar bahwa semua dayang yang melayani saya sejak masih Dara sampai saya melahirkan anak kita, semua telah diganti? Apa? Diganti? Iya, tanpa izin dari saya. Bagian rumah tangga kerajaan mengatakan bahwa semua dayang dan embang sudah terlalu tua untuk meladeni segala keperluan ataupun kebutuhan saya. Itulah sebabnya mereka semua diganti. Oh, jadi itu alasannya. Ya, kalau itu yang menjadi alasannya, ya, sangat mungkin Dinda Dewi. Maksudnya tentu supaya pelayanan kepada kita, maksudku kepada Dinda Dewi, lebih cekatan dan lebih memuaskan. Tidak, Kanda, tidak begitu. Maksud Dinda Dewi? Salah. Mereka salah kalau hanya menganggap bahwa dayang atau emban adalah melulu, hanya sebagai atau hanya sekedar pelayan. Itu salah, Kanda Maharaja. Sebab untuk saya, mereka adalah juga teman bicara. Mereka adalah tempat bagi saya untuk menumpahkan segala duka nestapa dan rasa bahagia. Kanda, mereka juga adalah sahabat sekaligus pembantu saya, Kanda. Iya, iya Dinda. Kanda, sekarang Kanda coba tolong pikir, apakah mungkin hal seperti itu saya lakukan kepada orang, kepada pembantu yang baru saya kenal, Kanda? Cobalah Kanda pikir. Apalagi orang-orang baru itu semua berasal dari Partapak. Oh, iya. Kalau itu persoalannya, Dinda, Kanda mengerti. Ya. Kanda Maharaja, yang di atas pundaknya terpanggul keadilan. Apakah penggantian emban dan dayang bukankah merupakan siksaan batin kepada saya? Apakah perasaan saya akan menerima begitu saja, Kanda? Atau yang lebih buruk lagi, jangan-jangan mereka adalah telik sandi untuk memantau, memperhatikan setiap jengkal langkah dan gerak-gerik saya, Kanda. Saya benar-benar tidak tahan, Kanda. Saya tersiksa. Pramodawardhani terisak-isak
Bahkan dadanya terlihat tak beraturan, terdorong ke atas atau ke bawah. Dia sungguh sangat tertekan. Sementara Rakai Pikatan, Maharaja, benar-benar merasa ditelanjangi oleh istrinya. Dia merasa tidak becus memimpin. Rakai Pikatan geram. Guratan air mukanya menonjol, menandakan ketegangan. Suasana menjadi demikian mencekam. Di belakang, kisi-kisi Serambi, Taman Sari dengan tembok keliling berdiri dengan tegak, dingin, terkesan angkuh. Sungguh, saya baru mendengar berita ini, Dinda Dewi. Saya akan menegur Bu Suhuwurian dan juga menegur Dapunta Masyang, sebab merekalah yang mengetahui lebih banyak tentang urusan kepegawaian. Diam! Jangan banyak ngomong. Pergi dari sini cepat. Ayo. Tapi kami mau dibawa kemana lagi? Kami tidak tahu. Jangan banyak ngomong. Sungguh. Jangan sampai kesabaran saya habis. Pergi cepat. Aduh, ampun Tuhan. Bunuh saja kalau melawan. Ayo bunuh. Ayo bunuh. Ayo bunuh. Aku tidak takut mati. Kalian semua tidak punya hati. Ayo hati kalian. Kalian menyengsarakan saya. Bunuh. Bunuh saja. Ayo bunuh. Jangan menyesal kamu. Jangan banyak ngomong. Bunuh semua, bunuh. Jangan ampun. Kalian semua sudah tidak berguna lagi. Pergi. Ayo dengar. Dengar. Ini adalah negeri kami. Hanya kami yang berhak menikmati kemakmuran. Kalian tidak boleh di sini, ha? Kalian sudah dilarang tinggal di sini. Ayo pergi. Yang tidak mau pergi, biarkan. Yang tidak mau pergi, biarkan. Tapi bakar sekalian bersama dengan rumahnya. Iya, bakar. Kalian adalah mata-mata Iwung, mata-mata balap putra dewa, si pengkhianat itu. Ya. Para penduduk yang diduga masih setia kepada keturunan Wangsa Shailendra diusir keluar dari rumah mereka oleh beberapa prajurit Mataram yang dipimpin oleh Busu Dandai dan Busu Tarai. Sementara di jalanan tampak pengungsian besar-besaran. Lelaki, perempuan, tua maupun muda, juga anak-anak serta orang jompo pun semua berduyun-duyun meninggalkan Kutaraja. Di sana-sini terdengar keluhan dan tangisan rakyat yang terusir sambil membawa barang-barang seadanya. Sementara beberapa orang yang berusaha melawan atau bertahan dihajar dengan sangat kejam oleh prajurit Mataram. Cepat, tinggalkan Kutaraja. Kalian dituduh masih setia kepada Pangeran Balaputra Dewa dan melindungi telik sandi mereka. Kalian pengkhianat. Ayo cepat, bawa barang-barang seperlunya. Ayo cepat. Jangan sampai kalian diserbu oleh kekuatan rakyat Sanjaya. Orang-orang kita yang akan menempati rumah-rumah yang sudah kosong itu harus didaftar, dicatat. Kalau tidak bisa, ini akan mengakibatkan keributan besar, Tarai. Iya, Dandai. Tetapi yang penting sekarang adalah
mengusir mereka terlebih dulu. Suruh mereka semua pergi. Tarai, kamu jangan suka menggampangkan persoalan. Ingat, mengatur orang yang sudah terlalu lama miskin tidak mudah. Melihat kesempatan untuk memiliki wisma yang bagus, mereka akan seperti binatang liar, bisa saling rebut dan berbuat kasar. Itu lebih bagus dan adil. Maksudmu? Siapa cepat, dialah yang dapat. Dan siapa yang kuat, maka dia juga dapat. Ya, bisa juga. Salah. Tarai dan Dandai telah melakukan kesalahan dan kekeliruan besar. Tindakan seperti itu akan memicu dendam yang tidak berkesudahan. Apa yang sudah kita rintis untuk meyakinkan rakyat Mataram bahwa Maharaja dari Wangsa Sanjaya pun mampu memerintah dengan baik dan adil. Jadi akan sia-sia. Anak-anak muda selalu bertindak tidak sabar, kerusa-kerusu, dan terkesan sembrono. Akibatnya mereka akan membenci kita semua. Bodoh! Akibat ini semua, orang-orang mancanagari yang biasa berniaga di sini pun akan takut. Kemudian bisa-bisa mereka mengucilkan kita. Pengusiran terhadap warga Mataram terus terjadi, mengenaskan. Di antara suasana itu, lelaki tua bernama Kiminantaka mengawasi kedua bosu yang galak luar biasa itu. Matanya merah karena marah, dan dalam hatinya timbul kebencian yang dalam. Kemudian dia berpura-pura menolong wanita pengungsi atau pengungsi yang sudah tua dan anak-anak. Dia adalah Mata-Mata Iwung, telik sandi Pangeran Balaputra Dewa. Kenapa kalian tidak pernah bicara kepadaku tentang penggantian dayang-dayang dan emban di keputren permaisuriku? Kenapa? Kalian tahu, itu adalah tindakan gegabah, tindakan ceroboh, tindakan bodoh. Ketahuilah, bagi seorang putri, emban dan dayang-dayang adalah orang tua kedua. Mereka adalah tempat untuk menumpahkan isi hatinya, menumpahkan unek-uneknya. Ini tidak main-main lagi. Maharaja amat marah. Aduh, padahal aku yang... Jangan menunduk seperti itu, Paman Huhurian. Tataplah aku, tatap wajahku. Belum pernah Dinda Dewi berani marah-marah kepadaku seperti marah kepada orang lain yang tidak dikenalnya. Dan kalian tahu, dia merasa dengan penggantian para dayang dan emban, maka Dinda Dewi merasa seperti dipenjarakan di dalam istananya sendiri. Dia tersiksa. Dan ingat, saya tidak pernah sekalipun memerintahkan hal ini kepada kalian. Saya ingin tahu siapa yang menyuruh kalian. Siapa? Jawab! Ampun Maharaja. Yang memerintahkan adalah Mendiang Busubaira. Sebab sebenarnya sudah lama kami mencurigai para dayang dan emban sebagai telik sandi desa Iwung, mata-mata Pangeran Balaputra Dewa. Itulah sebabnya mereka diganti semua. Lalu apa tuduhan? Apakah ada kenyataannya? Saya tidak mau menerima jawaban yang tidak pasti. Saya tidak mau saya jawab dengan pasti. Apa dasar tuduhan itu? Saya tidak tahu Maharaja. Semuanya diatur oleh Mendiang Busubaira.
Bu Subaira. Perbuatanmu mencoreng wajahku. Perbuatanmu melukai sanubariku yang terdalam, Bu Subaira. Perintahku, kembalikan semua dayang dan emban yang kalian keluarkan dari Kaputen. Masukkan kembali. Kenapa, Hurian? Kenapa kau kelihatan terkejut? Ini pasti ada yang tidak beres lagi. Ada apa? Mereka... Kenapa? Ada apa dengan mereka? Oh, kalian telah membunuh mereka. Iya. Biadab kalian! Ternyata kecurigaan yang berlebihan dari kalian telah membunuh rasa kemanusiaan kalian sendiri. Kalian tidak berperi kemanusiaan. Bukankah selama ini wangsa kita selalu mencaci maki kekejaman wangsa Sailendra? Selama 60 tahun mereka kita hujat, kita hinakan mereka sebagai wangsa yang tidak bermoral. Tetapi apa yang sudah kita lakukan sekarang? Apa yang kalian lakukan ternyata lebih kejam daripada perbuatan mereka, lebih kejam daripada setan atau iblis. Kalian tahu, tidak pernah ada pejabat wangsa Sailendra yang membunuh orang hanya karena dia merasa curiga. Tidak pernah. Dan yang lebih penting lagi, bukan kepada kawula alit seperti emban atau dayang. Bukan. Rupanya kalian telah benar-benar dikendalikan oleh dendam. Darah kalian menggejolak, mendidih lantas menyembur, menghabisi semua orang yang tidak kalian sukai. Perilaku apa itu? Memalukan. Sangat memalukan. Kemarahan Rakai Pikatan meledak, mengguntur, masuk mengejutkan hati para busu yang hadir di pertemuan itu. Dada Rakai Pikatan turun naik menahan amarah. Sementara para busu hanya diam tertunduk, tak berani mengeluarkan pendapatnya. Terlebih busu Hurian dan busu Tarba, tubuhnya gemetar demi mengetahui kemarahan Maharaja Rakai Pikatan. Tubuhnya seakan tak bertenaga, mereka gelisah dan semakin tertunduk. Tatapan mata Maharaja Rakai Pikatan seakan ingin menghancurkan semua benda yang dilihatnya. Nah, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Bagaimana para busu itu menenangkan panas hati Maharajanya? Dapatkah mereka meredam kemarahan Maharaja Rakai Pikatan? Ataukah mereka akan dihukum oleh Maharaja Rakai Pikatan? Juga bagaimana dengan Nyi Gendrik, Pangeran Balaputra Dewa, Kisarwapala, dan Gunadarma? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio Borobudur. Sampai jumpa.